Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kembali lagi bersama saya dengan Mu'alaf Prince di sini. Kiranya video-video saya menjadi bahan inspirasi juga bahan-bahan renungan buat teman-teman Muslim semuanya. Ingat, Muslim semua. Ya, video-video saya khusus buat Muslim untuk mencegah adanya upaya-upaya pemurtadan. Ya, seperti Mbak Meli, ya, yang men-state video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kembali lagi. Halo, assalamualaikum buat saudara Prince 2 atau Prince 2 ya, maaf ya kalau salah sebut. Kayaknya namanya sampai ini Anda ini Andre. PT Anda ini lewat atau mampir di beranda saya. Puji Tuhan, alhamdulillah. Mari kita sama-sama belajar bersama di sini ya. Anda itu mualaf berarti menurut saya mualaf itu Anda itu sudah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti Anda itu tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat Anda secara pribadi ya. Kemudian setelah Anda menjadi mualaf, Anda menghimbau, mengajak dengan penuh antusias kepada penonton PT atau siapapun kayaknya untuk mempelajari firman Tuhan. Saya juga mempelajari firman Tuhan, walaupun saya awam, saya ibu rumah tangga, saya tidak terlalu sering-sering mengomentari PT dan sebagainya. Sebenarnya saya ingin ikut live dan sebagainya, tapi saya belum waktu kayaknya. Saya punya kesibukan mengurus anak, keluarga, seperti itu ya. Jadi saya ingin bertanya di sini. Sekali lagi saya ingin membacakan ya, kayak saya baca aja. Apakah ini nubuat Yesus atau Nabi Muhammad? Itu tulisan yang Anda tulis di atas kepala Anda itu yang warna merah itu. Tetapi rupanya maksud Anda ini begini. Apakah ini nubuatan Yesus atau Nabi Muhammad? Maksudnya itu nubuatan yang ada di dalam Alkitab itu loh. Maksudnya Anda itu ditujukan kepada Yesus kah atau Nabi Muhammad? Rupanya menurut pendapat Anda ini rupanya nubuatan itu ditujukan untuk Nabi Muhammad. Sekarang saya ingin bertanya ya, Saudara Prince atau Andre ini yang luar biasa yang diberkati Tuhan, saya ingin bertanya. Tolong Anda jelaskan, definisikan itu arti nubuatan. Karena kata nubuatan atau bacaan nubuatan itu setahu saya itu ada di dalam Alkitab Bible ya. Nah, jadi tolong Anda jelaskan nubuatan definisinya adalah titik-titik bla bla bla. Anda boleh mencari berbagai sumber di YouTube dan sebagainya di Al-Quran dan di Alkitab. Saya sarankan belajar dulu, ya, belajar dulu tentang masalah Bible-mu sendiri, ya, tentang masalah Bible-mu sendiri. Dari pertanyaan Anda bahwa apakah saya memahami tentang arti dari nubuat? Saya menulis begitu bahwa apakah ini nubuat Yesus atau Nabi Muhammad, karena dikatakan di situ adalah mungkin sang penghibur, ya, bahwa banyak orang Kristen mengatakan bahwa itu adalah nubuat buat Yesus, ya, bahwa nantinya akan datang itu adalah Yesus. Kita nggak tahu atau nubuat buat siapa atau buat siapa kita nggak tahu, ya kan? Makanya saya bertanya, buat siapakah ini? Kan begitu. Kalau nubuat itu kan menyatakan lebih dulu peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Ya. Secara etimologi bahwa nubuat itu berasal dari kata Ibrani nebuah, ya, yang artinya itu adalah prediksi. Masa saya harus jelasin apa arti dari nubuat? Ya. Saya minta Anda menjawab itu nubuat siapa. Saya tidak mau mengatakan bahwa itu apakah itu nubuat Nabi Muhammad atau bukan. Ya, satu hal, ya, Anda tidak menjawab pertanyaan saya, tapi Anda memberikan sebuah pertanyaan tentang apa nubuat itu sendiri. Anda mau percaya Yesus Tuhan, Yesus bukan Tuhan, Yesus Nabi, monggo saya memberitakan kepada teman-teman Muslim supaya teman-teman Muslim tidak mudah untuk dipengaruhi bahwa itu semuanya, ya, adanya upaya-upaya untuk pemurtadan. Kalau Anda misalnya memahami tentang masalah Bible segala macam, harusnya Anda tahu nubuat-nubuat yang datangnya seorang nabi akhir setelah Yesus. Itu banyak sekali sebenarnya ayat-ayatnya, banyak, ya kan? Tapi banyakkan mereka, kalian menyatakan bahwa itu adalah, kalau di perjanjian lama itu adalah nubuat buat Yesus
Seperti halnya seperti itu kan. Anda mengatakan seperti itu. Kebanyakan umat-umat Nasrani, orang-orang Kristen menyatakan seperti itu kan. Betul? Nah, pada saat saya menyatakan atau mengatakan di mana ayatnya bahwa Yesus menyatakan dirinya Tuhan. Oh, Anda selalu berbondong-bondong dan akan mengatakan bahwa tuh lihat Yohanes 13 ayat 13. Benar katamu bahwa aku adalah guru dan Tuhan. Pada saat saya membaca dengan teks originalnya dan di situ maksudnya adalah kurios, Anda menolak bahwa itu adalah theos, bahwa Tuhan sang pencipta, Tuhan sang juru selamat, Tuhan sang segalanya. Tapi pada saat saya disuruh membuka 1 Korintus 6 ayat 14, bagaimana Allah membangkitkan Tuhan. Oh bukan, itu maksudnya Tuhan itu adalah kurios. Gitu kah? Anda sendiri yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kalian umatnya adalah yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Pada saat dikasih pertanyaan bahwa 1 Korintus 6 ayat 14 dikatakan itu kurios. Oh enggak, Yesus itu bangkit sendiri. Banyak yang mengatakan seperti itu. Ya, Yesus bangkit sendiri dari kematian. Oke, begitu kalau Kisah Para Rasul 5 ayat 30 mengatakan bahwa Allah telah membangkitkan Yesus. Nenek moyang kita Allah telah membangkitkan Yesus. Yesus dibangkitkan atau bangkit sendiri? Pertanyaan saya kan simpel. Jika Anda bisa menjawab sesuai dengan data yang ada, bukan sebagai pemikiran Anda atau menduga-duga atau memiliki tafsiran sendiri, lalu Anda menjawab sesuai dengan keinginan Anda. Sesuai dengan data. Kira-kira Yesus dibangkitkan atau bangkit sendiri? Contohnya seperti itu. Nah, masalah nubuat, Anda tidak suka kalau misalkan ada Nabi Muhammad SAW yang ada di Bible. Saya tidak peduli. Saya tidak peduli. Saya hanya ingin mengenalkan kepada teman-teman Muslim bahwa yang benar mutlak itu adalah Islam. Islam artinya orang berserah diri, dan Muslim maksudnya adalah orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah Yesus Muslim? Ya, karena dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Yesus juga mengaku dirinya utusan, ya. Yesus mengaku dirinya utusan di Markus 9 ayat Markus 9 ayat 37 juga mengatakan seperti itu. Bahwa barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, bahwa aku, bukan aku yang disambut, tetapi dia yang mengutus aku. Begitu juga Matius 15 ayat 24. Ya. Di Matius 15 ayat 24, di situ menyatakan bahwa Yesus sendiri mengaku dirinya bahwa dia diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Lalu, apakah diutus itu adalah seorang yang pencipta? Yang diutus pastinya kita berpikir ada yang mengutus. Bahwa sosok Yesus adalah ciptaan. Lahir kepada Bunda Maria. Maria adalah ciptaan Tuhan. Bagaimana ceritanya sang pencipta dilahirkan oleh yang dicipta? Bisa jawab? Ya. Dan Anda sendiri menyatakan, kalian sendiri menyatakan bahwa kepada teman-teman Muslim semuanya, supaya teman-teman Muslim paham dan mengetahui bahwa Yesus adalah benar-benar Tuhan. Dan saya membantahnya. Apakah saya salah? Apakah saya salah? Kalian yang menghina Nabi Muhammad SAW, tapi kita sangat menghargai Yesus Kristus, tapi saya menghina pola pikir kalian bahwa dianggap bahwa Yesus adalah Tuhan, saya akan bantah. Sesuai dengan data. Ya, sesuai dengan data. Jadi, Mbak Meli ini, kalau seandainya mau diskusi sama saya, monggo silakan. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang saya ingin lontarkan kepada Anda. Jika Anda sanggup, Anda mau, ayo kita diskusi bareng. Sesuai dengan data. Anda mau menanyakan tentang apa, tentang Islam pun saya mungkin bisa jawab. Insya Allah saya bisa jawab.
Ya, tapi sesuai dengan data ya. Jangan hadis, entah hadis doif, tapi Anda pakai segala macam untuk literasi Anda supaya untuk menjatuhkan Islam. Jangan. Saya akan baca sesuai dengan apa yang tertulis di Bible. Saya akan baca tentang apa yang ada kontroversi-kontroversi yang ada di Injil dan Anda sendiri harus bisa menjawabnya. Ya, seperti contohnya misalkan bahwa di dikatakan oleh Paulus bahwa ada namanya dosa waris dan penebusan dosa, ya kan? Tapi di Yeskiel 18 ayat 20, di Ulangan 24 ayat 16, ya kan? Terus di Yeremia 31 ayat 29, itu tidak ada yang namanya dosa waris. Ya. Contohnya seperti itu. Dan Anda bisa menjawab, oh, ada Andre bla 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 sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan, dengan sesuai dengan ini itu. Nah, sebelum terakhir saya ingin menyatakan, ya, apakah Yesus bangkit sendiri atau dibangkitkan sesuai dengan 1 Korintus 6 ayat 14 atau Kisah Para Rasul 5 ayat 30. Jadi Anda tolong jawab sesuai dengan data, apakah Yesus bangkit sendiri karena dia adalah Tuhan Sang Pencipta, atau dia dibangkitkan Allah dan itu membuktikan bahwa Yesus adalah diutus? Kira-kira bisa jawab? Atau mau diskusi? Silakan DM saya. Oke? Terima kasih. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.